Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalah dari TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang mengenai FF, VFD, AT4 dan motor induksi 3 fasa. Untuk motor 3 fasa ya. Jadi dari input 1 fasa menjadi di inverter ke motor 3 fasa. VFD, AT4 dan motor induksi 3 fasa. Variable Frequency Drive atau VFD merupakan perangkat elektronika daya yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan suplai yang diberikan motor. Pada dasarnya, VFD bekerja dengan mengubah sumber arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC melalui penyearah rectifier, kemudian mengubah kembali DC tersebut menjadi AC melalui inverter yang dikendalikan oleh komponen IGBT. Proses ini memungkinkan frekuensi output dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan, karena kecepatan sinkron motor induksi berbanding lurus terhadap frekuensi sumber. Maka perubahan frekuensi langsung memengaruhi kecepatan motor menurut rumus NS sama dengan 120 kali frekuensi per P, di mana NS adalah kecepatan sinkron atau dalam satuannya RPM, F adalah frekuensi dengan satuannya Hertz, dan P adalah jumlah kutub dari motor. Artinya, semakin tinggi frekuensi keluaran VFD, semakin cepat pula motor berputar. Jadi, pada dasarnya yang mempengaruhi langsung terhadap kecepatan atau RPM ya, yaitu frekuensinya. Frekuensi itu sangat berpengaruh langsung. Karena frekuensi pada motor pada tegangan di negara kita di Indonesia, yaitu dari sumber PLN itu hanya 50 Hz. Karena itu dibutuhkan namanya inverter untuk meningkatkan frekuensinya. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa bekerja berdasarkan medan magnet putar yang dihasilkan oleh arus 3 fasa yang berbeda fase 120 derajat. Medan magnet berputar. Medan magnet putar tersebut menginduksi arus pada batang-batang rotor sehingga timbul torsi yang menyebabkan rotor berputar. Rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip. Slip inilah yang memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik pada rotor. Ketiga, ketika beban motor bertambah, slip juga meningkat agar torsi yang dihasilkan cukup untuk mempertahankan kecepatan. Dengan bantuan VFD, slip dapat dikontrol lebih stabil karena VFD dapat menyesuaikan frekuensi dan tegangan sesuai kebutuhan daya motor yang digunakan. Hubungan frekuensi, kecepatan, dan arus. Hubungan antara frekuensi dan kecepatan motor itu bersifat linier dalam rentang kerja normal. Saat frekuensi dinaikkan dari 10 Hz ke 50 Hz, kecepatan motor naik secara proporsional. Namun, arus motor juga berubah sesuai kebutuhan torsi. Pada kondisi tanpa beban, arus motor relatif kecil meskipun frekuensi meningkat. Tetapi pada kondisi berbeban, arus akan meningkat seiring bertambahnya frekuensi karena daya mekanik yang dibutuhkan juga meningkat. Jadi pada arus sendiri, frekuensi arus sendiri meski frekuensinya mau secepat apapun, meski kondisi yang digunakan itu tidak memerlukan torsi yang tinggi, maka arus tersebut relatif kecil. Kurang lebih seperti itu. Ketika kecepatan dinaikkan terlalu cepat, arus sesaat inrush current dapat melonjak tinggi. Jadi misalnya dari 10
10 Hz ke 100 Hz dalam rentang waktu yang kira-kira hanya kenaikannya 1 detik, itu bakal membuat yang namanya inrush current atau arus sesaat yang melonjak tinggi. Inilah alasan mengapa setiap VFD dilengkapi dengan pengaturan rem untuk memperhalus proses percepatan dan perlambatan motor. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke kontrol RAM, akselerasi dan deakselerasi. Dalam VFD AT4, parameter P34 digunakan untuk mengatur waktu akselerasi, sedangkan P42 digunakan untuk waktu diakselerasi. Jika waktu akselerasi diatur kecil, motor akan mencapai frekuensi target lebih cepat, namun arus puncak yang mengalir akan sangat besar. Kondisi ini dapat menyebabkan lonjakan torsi dan berpotensi menimbulkan getaran atau overcurrent. Sebaliknya, jika waktu akselerasi diatur besar, motor akan naik kecepatan secara perlahan dan lebih halus dengan arus puncak yang lebih rendah. Prinsip yang sama berlaku pada deakselerasi. Waktu deakselerasi yang pendek membuat motor berhenti cepat tetapi bisa menimbulkan lonjakan arus regeneratif. Sedangkan waktu yang panjang menghasilkan penghentian yang lembut dan aman bagi sistem mekanik. Nah, ini arah putaran ya. Arah putaran itu terbagi menjadi dua, yaitu forward dan reverse. Pada VFD juga memungkinkan pengaturan dua arah ini, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Perubahan arah ini dilakukan dengan menukar urutan fasa output inverter. Saat mode reverse diaktifkan, urutan fasa berubah sehingga medan magnet stator berputar ke arah berlawanan, menyebabkan rotor juga berputar terbalik. Ini ada video yang udah pernah buat ini mengenai reverse dan forward drift. Ini ada di video ketiga. Kalian bisa lihat nanti di playlist MML. Dalam praktiknya, pergantian arah sebaiknya dilakukan setelah motor berhenti sepenuhnya agar tidak terjadi lonjakan arus yang besar. Jadi jika misalnya tiba-tiba dari forward kita putar ke reverse, itu akan terjadi lonjakan juga arus yang besar karena dia dari yang misalnya arahnya ke kanan atau searah jarum jam lah, misalnya searah jarum jam itu dipaksa dengan tiba-tiba berlawanan arah jarum jam. Jadi gaya inersia atau gaya putar yang searah jarum jam itu bakal bertabrakan dengan arah yang kita inginkan, yaitu reverse. Jadi memerlukan tenaga torsi yang lebih besar, yang mana terjadi juga lonjakan arus yang besar karena arus itu berbanding lurus dengan torsi. Mode forward dan reverse sangat umum digunakan pada sistem konveyor, elevator, atau mesin industri yang memerlukan gerak bolak-balik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada fungsi jok. Jok adalah fitur pada VFD yang digunakan untuk menjalankan motor secara singkat dengan kecepatan rendah. Pada VFD AT4, parameter P86 dan sampai P91 mengatur kecepatan dan durasi gerakan jok. Ketika tombol jok ditekan, motor berputar pada frekuensi rendah yang telah ditentukan, lalu berhenti ketika tombol dilepas. Fungsi ini sangat berguna untuk keperluan penyetelan posisi mekanik, pemeriksaan arah rotasi, atau menggerakkan motor pada jarak kecil secara manual. Mode jok memastikan pengoperasian yang aman karena motor tidak berputar penuh, melainkan hanya bergerak sebentar untuk penyesuaian. Jadi ada ini nih settingan manualnya ya. Jadi motor bergerak secara manual. Misal ada tombolnya gitu. Nanti di video akan dijelasin ya. Nah, ini parameter penting pada VFD AT4. Ini sebenarnya masih banyak lagi parameternya. Ntar aku tunjukin ya. Di datasheet. Kita buka datasheetnya nih, inverter. Kita lihat di parameter. Nah, ini merupakan parameternya, itu ada dari
P0 sampai dengan P127. Nah ini tapi dari umumnya kita makanya yang inti-intinya ini nih, yang inti-intinya ini. Nah ini ada banyak ya fungsi-fungsinya. Misal P54 itu ada, kita misalnya ngasih inputnya ke 5, dia bakal ada banyak nih pilihannya, pilihan 1 sampai 20. Kemudian ini ada P58, ini ada buat invalid, no output, operating instruction, set arrival instruction, dan lain-lain. Dan emergency stop juga ya. Ini untuk P62, P66 ada fungsinya masing-masing, tapi yang kita pakai dalam praktikum atau sehari-hari biasanya yang paling penting nih itu ini. Oke, next. Nah, ini hasil data praktikum aku ya, kami lebih tepatnya. Nggak bisa dibuka. Bentar. Nah, ini ya. Ini hasil data praktikum kami. Di sini bisa kita lihat bahwa frekuensi itu berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat RPM-nya. Dan untuk i-input ini ada hal unik nih ya. Saat i-input dari frekuensi 10 Hz sampai 50 Hz itu terjadi kenaikan yang cukup bisa dilihat. Namun saat di atas 50 Hz dia menurun. Karena apa? Pada intinya saat dari frekuensi kecil ke frekuensi 50 Hz itu tuh terjadi lonjakan atau maksimum kecepatan frekuensinya. Jadi dia tidak memerlukan putaran torsi yang lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara otomatis harusnya berkurang, dan jika sudah di atas, sudah mencapai kecepatan torsi maksimum, dia bakal menurun karena gaya putarnya itu tuh sudah terbantu dari gaya putar frekuensi sebelumnya gitu. Jadi misalnya dari 50 ke 60. Ini tuh udah ada bantuan dorongan dari si yang 50 Hz ini. Jadi untuk menggerakkan sampai 60 Hz sampai 100 itu hanya memerlukan torsi yang kecil seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ada uji rem ya. Ini untuk setting parameternya. Ini dari waktu steady test, test start, test steady, waktu akselerasi, dan waktu berhenti. Dan peak-nya itu 0,5 karena memang tidak ada beban ya. Ini misal yang di 50 Hz ini ditambahkan beban pada motornya, pada ujung motornya, itu akan terjadi tetap kenaikan gitu. Kenaikan jika sudah mencapai gaya putar yang dicapai, gaya putar atau gaya torsi yang dicapai atau kecepatan maksimumnya, dia bakal tidak terlalu membutuhkan torsi karena ada gaya putar dari frekuensi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini untuk waktu di akselerasinya. Ini dan waktu akselerasinya. Kurang lebih hampir mirip ya. Oke, langsung aja aku tunjukin video praktikum aku. Nah, jadi yang pertama kita pasang VW dari motor. Kita pasang ke inverter. Nah, ini proses perakitannya ya. Nah, kemudian kita pasang kabel dan netral dari kabel.
Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat untuk F-nya itu 50. Di sini adalah Nah, ini frekuensi set cara point-nya menyalakan dan pada saat dari kita pencet tombol hijau inverternya ya. bertuliskan run di sini, maka motor akan berputar dan di sini H yaitu frekuensi aktualnya. Ini untuk menyalakan dan mematikan dari motor yang dari inverter, dari menggunakan inverter. Menjelaskan tentang perbedaan forward dan reverse. Bisa dilihat di sini. Ini kan tampilannya di forward. Ketika Nah, kita ini forward dan reverse. Ini forward dan reverse ya. Nah, maka motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian kita stop. Dan harus di stop dulu untuk menghindari inrush current. Dan kita ubah menjadi reverse. Di sini muncul indikatornya. Kemudian kita run kembali. Maka motor akan bergerak lawanan arah jarum jam. Halo semuanya, di sini aku paham Nah, ini aku ini. bagaimana cara kita mengatur parameter untuk mengatur frekuensi. Nah, nih lihat sini ya. Di sini kita lihat job sheet-nya. Job sheet-nya itu dia di parameter 6 tuh ada buat ngatur frekuensi. Jadi kita tinggal naikin. Nah, kalau udah ke 6, nah ini bisa buat kita ngatur frekuensinya. Bebas mau apa. Ini buat ngatur misalnya 100 atau gimana. Intinya gitulah. Kemudian kalau udah tinggal kita pencet ini N. Terus kita lihat job sheet lagi. Di sini tuh ada parameter. Ini untuk parameter 7. Parameter 7 ini diaturnya tuh di job sheet tuh 0. Kemudian kita untuk parameter 10. Parameter 10 ini kita bisa ngatur range-nya tuh yang kalau 0 itu keypad, 1 itu kita create potensio, 2 itu analog, 3 itu pakai RS 485, tapi kita biar lebih presisi kita pakainya yang keypad aja. Lalu kita klik oke. Terus untuk program 11 itu kita pakainya 0 ya, karena di sini di job sheet-nya 0. Nah, kita lihat lagi untuk parameter 12 kita makainya tuh 1. Kita makainya 1. Ini udah default ya, berarti kita langsung aja. Dan jika sudah langsung aja kita bisa Jadi di part video kali ini aku akan jelasin cara menaik turunkan set point frekuensi. Jadi di sini udah di setting set point frekuensi. Nah, ini dia tuh naiknya berkelipatan 0,5. Jadi ini kita setting sampai ke 75. Nah, ini udah 75. Kalau di run itu dia akan mutar. Dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula RPM-nya. Terus kalau di stop, dia nanti akan berhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk parameter ram akselerasi dan deakselerasi. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk ram akselerasi P32, P34. Masuk ke P34. Di sini angkanya 10. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan mencapai ke frekuensi set point. Di sini kita atur ke 15. Kemudian untuk mengatur parameter deakselerasi, kita masuk ke parameter 42. Di sini juga sama, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan berhenti. Saya akan menjelaskan cara memakai klimator dan multimeter. Jadi yang pertama itu kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk memakai ini klimator kita bisa masukkan ke salah satu kabel di sini. Kemudian kita atur ke arus. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi ini 0,6. Selanjutnya, kalau kita cara memakai tachometer, kita arahkan ke arah kertas ini ya teman-teman.
di sini keluar antara 2220 rpm. Jadi seperti itu saja. Nah, itu merupakan dokumentasi dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Dan untuk kesimpulannya, pada pengujian karakteristik motor induksi terhadap variasi frekuensi, diperoleh bahwa arus meningkat seiring kenaikan frekuensi hingga mencapai 50 Hz. Hal ini terjadi karena pada daerah tersebut inverter mempertahankan rasio V per F konstan sehingga flux magnetik dan torsi motor bertambah. Namun setelah frekuensi melewati 50 Hz, arus justru menurun. Kondisi ini disebabkan inverter telah mencapai tegangan maksimum 220 volt sehingga rasio volt per F menurun. Penurunan rasio volt per F menyebabkan flux magnetik dan torsi motor berkurang atau daerah field weakening, sehingga arus yang mengalir ke motor juga menurun meskipun kecepatan bertambah. Jadi ini merupakan jawaban dari mengapa saat di atas 50 Hz malah arusnya menurun karena inverter telah mencapai tegangan maksimumnya, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.